Shalom, selamat siang saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon, saudara, dalam acara Marketplace Fellowship. God is so good, saudara. Seperti yang kita sudah dengar Jumat-Jumat yang lalu, saudara, bahwa ini adalah khotbah seri dengan tema, saudara yang kasih, tentang the true success, kesuksesan yang sejati, yang sesungguhnya. Saudara, bukan hanya sukses dalam dunia, tetapi kita punya satu keyakinan, saudara, kalau kita mati, kita pun sukses untuk masuk ke dalam surga. Saudara, minggu lalu atau Jumat lalu, saudara, kita punya khotbah berjudul Mengapa Lewat Kristus, saudara kasih. Karena melalui Kristus, saudara diperdamaikan dengan Bapa, dengan Allah Bapa, saudara. Sehingga saudara punya saluran khusus dengan sumber dari segala sumber, yaitu Bapa Surgawi, baik itu sumber berkat, sumber hikmat, sumber kuasa, saudara, dengan segala-galanya. Sehingga manusia dikembalikan kepada ciptaan yang mula-mula, saudara. Dan jika ingin sukses sejati, saudara, yaitu sukses dunia dan masuk surga, saudara, harus melakukan perubahan bersama dengan Roh Kudus seperti yang Yesus sampaikan kepada kita, saudara kasih. Karena kesuksesan itu tergantung pada hubungan, relationship. Dan relationship, saudara kasih, tergantung pada karakter. Saudara, pada suatu ketika ada seorang anak muda yang sangat kaya datang kepada Yesus. Mungkin dia punya keraguan tentang kesuksesan berikutnya setelah dia kaya dalam dunia ini. Dia punya segala-galanya, tapi punya keyakinankah dia bahwa kalau semua itu dia tinggalkan, apakah dia juga akan masuk surga? Oleh karena itu anak muda kaya ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana supaya aku diselamatkan? Artinya bagaimana supaya aku masuk surga kalau aku mati, saya kasih. Saudara, Yesus berkata demikian, kalau begitu lakukanlah seluruh hukum Taurat. Dan anak muda itu berkata, sejak kecil aku telah melakukan itu semua. Haleluya, dia punya keyakinan bahwa dia adalah penganut agama yang sangat taat. Yesus Tuhan luar biasa. Lalu Yesus berkata, kalau begitu, kata Tuhan Yesus, juallah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Saudara, ketika Yesus memberikan tantangan ini kepada anak muda ini, saudara, anak muda itu dengan sedih, dia tinggalkan Yesus karena banyaknya harta. Karena hartanya sangat banyak, dia tinggalkan Yesus, saudara. Lalu Yesus berkata, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, dalam surga, saudara. Saudara, ketika murid-murid itu mendengar apa yang Yesus sampaikan, murid-murid berpikir dan bertanya satu dengan yang lain, bagaimana bisa orang masuk surga kalau itu betapa sulitnya. Tapi Yesus tahu apa yang menjadi perbincangan mereka, dan Yesus berkata demikian, saudara kasih. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara harus punya satu keyakinan bahwa sukses yang sejati, sukses yang sebenarnya, saudara bisa seperti orang kaya, anak muda yang kaya itu, punya segala-galanya, sukses dalam dunia ini, saudara, tetapi saudara punya juga keyakinan bahwa saudara setelah saudara mati, saudara pun akan masuk surga. Kata Yesus, bagi Tuhan tidak yang mustahil. Saudara dapatkan itu semua. Saudara, kenapa anak muda ini tidak bisa mendapatkan itu? Karena anak muda ini mempunyai karakter yang tidak baik, saya kasih. Apa itu karakter yang tidak baik? Dia lebih cinta kepada hartanya daripada kepada Tuhan. Ketika Yesus memberikan tantangan untuk ditukar hartanya dengan mengikut Yesus, dia menjadi undur. Dia lebih cinta kepada hartanya. Ketika hartanya itu disuruh jual untuk membagikan ke orang miskin, dia lebih senang menikmati sendiri harta tersebut dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi saudara kasih, salah satu kunci kesuksesan yang sejati adalah, saudara, karakter manusia harus dirubah menjadi karakter yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang Tuhan inginkan, saudara kasih. Karena di mana mu berada, disitulah hatimu berada. Bagaimana mungkin orang akan masuk dalam surga
Kalau ketika dia ingin datang ke surga, tapi dia masih teringat kepada hartanya, saudara yang kasih. Oh, haleluya, seperti disuruh pergi oleh malaikat, tinggalkan Sodom Gomora. Saudara, jangan menelok ke belakang, tapi istri Lot masih ingat kepada hartanya di Sodom dan Gomora. Dan dia menoleh ke belakang, dan pada saat yang sama, dia menjadi tiang garam, saudara yang kasih. Haleluya, puji Tuhan. Jadi karakter harus dirubah. Saudara, bagaimanakah perubahan itu? Perubahan karakter itu dimulai. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara berubahnya? Dibuat seperti apa? Apa standarnya? Saudara kasih, haleluya. Di dalam Kristus ada jawaban yang pasti. Saudara, karakter dirubah pada saat orang tersebut menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu menjadi titik tolak awal, saudara kasih. Dia harus berubah karakter. Karena Yesus berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dia harus punya motivasi yang kuat bahwa ketika dia menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat secara pribadi, maka dia punya keyakinan dia harus berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Puji Tuhan, saudara kasih. Saudara, perkara ini, masalah ini, hal ini, motivasi ini, niat ini, saudara, dirasakan oleh Rasul Paulus. Dia mengerti, Rasul Paulus, mengenai masalah ini. Barang siapa dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata demikian, yang aku inginkan adalah aku telah mendapatkan semuanya, tetapi aku menangkapnya. Dan inilah yang aku lakukan. Filipi pasal 3 ayat 13. Yaitu, aku ingin melupakan apa yang di belakangku, lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari mengejar panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus telah mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya, karunia, anugerah, bahkan dia sudah diperdamaikan Tuhan, dia mendapatkan keselamatan, tapi dia tidak mau menganggapnya itu didapatkan karena dia ingin berjuang. Dia ingin berlari, dia ingin melakukan yang terbaik. Dan dia ingin melupakan apa yang di belakangnya, lalu mengarahkan kepada apa yang di hadapannya. Dia punya visi yang baru, dia punya tujuan yang baru dalam hidup itu ketika dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika Yesus menemukan dia dan menerima dia menjadi anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saudara berpikir apakah yang menjadi panggilan kita dalam Tuhan? Yang pasti, saudara yang kasih, ketika saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Selamat secara pribadi, maka yang lainnya, saudara yang kasih, harusnya menjadi nomor 2. Dan Tuhanlah yang menjadi nomor 1 bagi kita. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kita persembahkan hanya bagi Dia yang telah mengasihi kita. Dan kita mau tinggalkan semua masa lalu kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama, saudara yang kasih. Harus ada perubahan menuju manusia yang baru. Gaya hidup yang lama harus ditinggalkan. Puji Tuhan. Saudara, kita boleh belajar tentang masa lalu kita. Tetapi kita tidak boleh tinggal dan hidup di masa lalu kita. Itu akan menghambat kita untuk lebih maju, lebih berkembang, lebih hebat, lebih rohani di dalam Tuhan. Saudara, perubahan yang pertama adalah perubahan paradigma. Cara berpikir, pola berpikir kita. Sehingga kita bisa berkata di dalam hati kita dan kita perintahkan kepada jiwa kita, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Mulai sekarang, kita harus terus berubah menuju seperti Yesus. Haleluya. Karena kita sedang diproses menjadi serupa seperti gambar anaknya Yesus Kristus. Supaya dia menjadi sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, saudara kasih. Pola berpikir, paradigma yang berpikir yang pertama adalah saudara harus tinggalkan pola lama saudara. Saudara harus tinggalkan status saudara yang lama. Saudara harus tinggalkan gaya hidup yang lama. Saudara ingin terus diperbarui di dalam Tuhan. Hari demi hari dikuduskan. Saudara kasih, dan perubahan karakter itu terus diproses.
supaya saudara mendapatkan kesuksesan yang sejati dalam hidup ini. Terus-menerus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya, melalui segala macam kasih. Saudara, bagaimana caranya kita diproses oleh Tuhan? Saudara, kecenderungan bagi kita adalah sebagai manusia, sekalipun kita telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita sulit untuk meninggalkan masa lalu kita, gaya hidup kita yang sudah bertahun-tahun terbentuk, pola berpikir yang sudah bertahun-tahun terbentuk di dalam hidup kita. Inilah kita dengan segala karakter dan sifat kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Saudara, firman Tuhan lebih sadis lagi, dia katakan kita ini seperti sudah digadaikan kepada kuasa dosa. Bagaimanakah, kata Rasulullah, aku bisa meninggalkan manusia celakaku ini? Tapi syukur karena Kristus. Haleluya. Karena Kristus dia punya kuasa yang luar biasa. Saudara, oleh karena itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi ke surga supaya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu rohnya sendiri. Roh Kudus diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa melawan setiap gaya hidup kita yang lama, kecenderungan kita berbuat dosa, bersama dengan Roh Kudus yang kasih kita dibentuk, diproses, dikuduskan, disucikan hari demi hari. Saudara, untuk terus menerus menjadi serupa seperti Kristus. Yesus memberikan kuasa bersama Roh Kudus yang kasih. Roh kita akan bersaksi. Jadi Roh Kudus akan bersaksi bersama dengan roh kita, menyatakan kepada diri kita, bahkan kepada dunia ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Status penting, saudara yang kasih, membuat kita menjadi punya kekuatan, punya keteguhan di dalam melangkah. Saudara yang kasih, sehingga kita tahu persis siapakah diri kita sebenarnya. Identitas kita sebagai anak Allah membuat kita punya keinginan kuat, saudara, untuk terus tetap ada di jalan Tuhan. Karena kita adalah anak Allah, katanya. Kalau kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris akan janji Allah. Yesus Tuhan memberikan satu motivasi kepada kita bahwa anakku semuanya tidur sampah. Seperti Yesus, Paulus katakan, semuanya itu sampah. Paulus itu orang yang luar biasa sebelum dia dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, orang Ibrani asli. Penganut taurat yang luar biasa. Orang terpandang, orang pintar, terdidik, dan luar biasa. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia berkata, semuanya aku anggap sampah. Haleluya, terima kasih. Karena apa? Karena sekarang dia diberikan status sebagai anak-anak Allah. Seperti kita juga sebagai anak-anak Allah. Yang kita akan terima, ahli waris janji Allah yang kita terima kalau kita menderita bersama dengan dia. Tetapi dengan jaminan yang luar biasa yang Yesus katakan, aku berikan rohku untuk menyertai saudara saya sampai selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Nasihat, apapun juga supaya kita Tuhan. Memberi kekuatan dan penghiburan. Saudara, Roh Kudus sudah juga mengisi jiwa kita. Memberikan hikmat kepada kita. Sehingga segala pikiran kita itu dikuasainya. Dia ikut bekerja dalam pikiran kita. Sehingga kita punya pertimbangan yang penuh dengan hikmat dalam kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Bahkan sering kasih dia juga menguasai emosi kita. Haleluya, kehendak kita. Pikiran dan segala pertimbangan ada dikuasai Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus mulai berperan, sering kasih. Bahkan Roh Kudus pun tinggal di dalam tubuh kita. Tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara, dengan demikian kita punya kewajiban untuk memelihara tubuh. Ini harus tetap kudus, terpelihara dengan baik. Karena di dalamnya ada Roh Kudus. Saudara tidak akan berjalan bersama dengan kedagingan saudara. Saudara akan kuasai diri saudara sedemikian rupa. Untuk tubuh ini menjadi tubuh yang dipersembahkan. Persembahan yang berkenan
di hadapan Tuhan, yang kudus dan suci dan utuh dan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimanakah caranya, saudara kasih? Karakter itu dirubah setelah Roh Kudus memenuhi seluruh eksistensi diri kita. Saudara, Roh Kudus membawa kita ke dalam satu proses yang namanya proses tahap kedua setelah menerima Yesus, yaitu proses penyucian. Saudara sedang diproses masuk ke dalam penyucian menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya ketika Yesus datang kedua kali, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan jadi pengantin Dia. Diproses melalui penyucian, yaitu melalui apa? Penderitaan, katanya. Warisan itu akan kita terima jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Roh Kudus mengizinkan kita diproses melalui pencobaan, melalui tantangan hidup, melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan ekonomi, kesulitan terhadap orang-orang, kesulitan terhadap lingkungan kita. Ada banyak hal kesulitan itu. Kesulitan itu terjadi karena apa? Karena ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam hidup. Yang pertama adalah pola berpikir kita. Banyak orang yang tergantung pada orang lain. Haleluya. Contohnya, saudara kasih, adalah betapa banyak kita ingin berubah kalau orang lain berubah. Tergantung pada orang. Kalau dia berubah, kalau dia tidak berubah, hidupku terus begini. Saya pun tidak akan berubah. Saudara, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bukan dari lingkungan, bukan dari orang lain. Supaya kita tergantung kepada orang lain. Haleluya. Ketergantungan kepada orang lain membuat kita menjadi orang yang malas. Tidak maksimal dalam hidup ini. Dan Tuhan berkata kepada kita bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Orang yang tergantung kepada orang lain adalah orang yang siap untuk menerima dari orang lain. Tetapi justru Tuhan berkata lebih baik memberi. Jadi saudara punya kehidupan paradigma yang baru dalam Kristus, yaitu hidup maksimal supaya saudara menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan, ada banyak hal yang saudara bisa lakukan karena saudara diberikan kuasa yang luar biasa dalam Kristus. Saudara, perubahan paradigma cara berpikir yang berikutnya harus dirubah, saudara kasih. Ada banyak orang yang berkata, saya tidak bisa berubah karena saya dari asalnya memang sudah begini. Dari dulu sudah dibentuk seperti ini. Saya tidak pernah berubah lagi. Tapi di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, selalu ada ruang untuk berubah. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan saudara untuk berubah menjadi makhluk yang baru, ciptaan yang baru. Dengan cara berpikir yang baru, dengan gaya hidup yang baru. Selalu ada kesempatan untuk berubah, saudara kasih. Selalu ada perkembangan ke arah yang baru, saudara. Tidak ada punya pilihan. Selalu ada pilihan di dalam kehidupan kita, saudara kasih. Kita dapat mengambil keputusan sendiri untuk mengubah diri kita. Saya tidak bisa. Ada banyak hal seperti itu. Ada banyak alasan yang untuk berubah. Kita tolak perubahan itu, saudara kasih. Padahal Yesus berkata, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Roh Kudus, saudara kasih, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, semua bisa dilakukan. Karena saudara memang sedang diproses untuk berubah menjadi manusia yang baru. Manusia yang dipersiapkan untuk menjadi berkat. Manusia yang dipersiapkan untuk menjadi sukses bukan di dunia ini, tetapi juga sukses untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Saudara yang kasih. Banyak alasan. Tidak bisa, saudara yang kasih. Selalu. Dan semua itu, saudara yang kasih, hanya bisa berubah kalau kita berani menyangkal diri kita. Kita berani meninggalkan saudara yang kasih sekalipun rasanya tidak enak. Segala sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Yang bisa menghambat kita menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Tanggalkan itu, saudara, dengan kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Tajamnya luar biasa. Kalau kita gunakan itu, saudara akan dikikis sedikit demi sedikit. Dan saudara akan menjadi makhluk yang baru.
Manusia yang baru dalam Tuhan. Manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, banyak hal ini. Rasa takut, khawatir yang berlebihan. Kehilangan identitas, saudara yang kasih. Haleluya, kata Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, kalau saudara ketakutan dan menghadapi ini, saudara telah diberikan kasih yang sempurna, yaitu kasih Kristus Yesus yang diberikan limpahkan kepada saudara. Roh yang dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Saudara, roh yang diberikan kepada saudara bukanlah roh ketakutan, mereka roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tidak ada lagi bagi orang-orang dalam Kristus menjadi takut dan khawatir dalam menghadapi hidup ini. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Apalagi kehilangan identitas. Saudara, ada banyak dari kita, terutama orang-orang dari golongan Tionghoa, saudara, dengan tekanan-tekanan etnis, kejadian-kejadian tekanan yang luar biasa, kehilangan identitas sehingga dia tidak mau mengakui kesukuannya sebagai orang Tionghoa, menyembunyikan itu, memakai topeng, saudara kasih. Tapi dalam Tuhan ada identitas baru yang menjadi kebanggaan buat saudara sekalian, yaitu saudara adalah anak-anak Allah. Berdiri di situ dengan kokoh, hadapilah hidup ini dengan identitas yang baru dalam Tuhan. Jangan putus asa. Saudara yang kasih, tidak ada pegangan dalam hidup ini. Di dalam Kristus Yesus telah memberikan kepada saudara pegangan yang kuat. Sau yang kuat, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Pengharapan yang kuat di dalam Tuhan seperti sau yang kuat. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya diubah. Seringkali kalau saudara ingin pikul salib setiap hari. Kalau tidak, seringkali sulit saudara akan berubah. Pikul salibmu dan ikutilah teladan Kristus. Jangan seperti anak muda yang kaya. Jualah hartamu dan ikutlah aku. Tapi dia tidak mau berubah karena begitu sayangnya kepada masa lalunya, kepada hartanya. Dan dia tidak mau menggantikan semua itu dengan pribadi yang luar biasa. Sumber dari segala kekayaan, Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara kasih, ikutlah pada Yesus. Jangan lari saudara kasih. Dari tantangan, dari pencobaan, dari ujian yang saudara terima dalam hidup ini. Tetapi hadapilah dengan cara apa? Dengan respon yang baik. Saudara, respon yang baik yang pertama, bersyukurlah senantiasa. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Seketika saudara bersyukur senantiasa dalam hidup ini, saudara sedang melepaskan beban dalam hidup ini. Sehingga saudara menjadi orang yang merdeka. Tidak punya beban. Bersyukur saja. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku bersukacitalah senantiasa. Hadapilah hidup ini dengan senyum. Dengan sukacita, itu menjadi kekuatan bagi saudara. Bahkan firman Tuhan kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada banyak dari kita, saudara, sudah jatuh ketiban tangga. Sudah punya banyak tantangan dalam hidup ini, kesulitan, kena COVID-19, di PHK dan sebagainya, tapi tidak bersukacita. Menangis, merenungi hidup ini, merasakan kesusahan itu. Bukan keluar dari masalah itu, lalu mulai bersyukur kepada Tuhan, raih segala karunia, kekuatan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, berjalan bersama kuasa Roh Kudus, supaya dia memberikan kekuatan dalam saudara menghadapi hidup ini, lalu mulailah bersukacita, memuji, menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Saudara, kekuatan baru akan bersama dengan saudara, maka segala penghalang yang ada dalam hadapan saudara, dia akan lalu dan akan hancur. Tembok Jeriko saja runtuh yang begitu tebal dan kuatnya oleh pujian dari umat Israel. Dikelilingi dengan pujian, tidak perlu dengan kekuatan manusia. Hanya dengan pujian, saudara kasih. Haleluya. Berikan respon yang benar, saudara kasih. Jangan lari, jangan tinggalkan masalah itu. Justru hadapi itu dengan respon yang benar. Yaitu yang dengan menabur yang baik. Teruslah berbuat yang baik. Teruslah yang berbuat yang baik. Jangan khawatir, saudara kasih, saudara akan kehabisan. Sumber berkat saudara itu tidak pernah habis. Kasihnya selalu baru, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Stoknya tidak terbatas, saudara kasih.
Oleh karena itu berikan terus, tabur yang baik, tabur yang baik. Saya kasih, dan jangan lupa respon yang lain yang terbaik, the last but not least, yaitu pray, berdoa kepada Tuhan. Kalau perlu menjerit, memanggil nama Dia. Lalu rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Saudara, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, kata firman Tuhan, akan menghasilkan ketekunan. Orang yang tekun adalah orang yang pantang menyerah, never give up. Dia akan maju terus. Kalau perlu tembok di depan dia tabrak. Haleluya, runtuh sering kasih seperti tembok Jericho. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu bagi saudara, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutupnya. Haleluya. Dan biarlah ketekunan itu menjadi matang sering kasih. Memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Sukses yang sejati adalah tidak kekurangan suatu apapun juga. Respon yang benar itulah sering kasih membawa kita kepada pengalaman hidup dengan kasih Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Yaitu apa sering kasih? Yang pertama saya kasih, saudara akan mempunyai roh kemuliaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Haleluya. Saudara, artikan kamu dinista. Tapi saya punya arti adalah, kalau saudara murid Kristus, saudara harus menyangkal diri. Pikul salib dan ikutlah Dia. Dan dalam rangka saudara melakukan ketiga hal itu, saudara akan menghadapi banyak tantangan. Itulah yang maksudnya dinista. Dan kalau saudara tetap bertahan, saudara punya roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus tetap ada di dalam saudara. Saudara tidak padamkan roh, tapi justru semakin berkobar-kobar di dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara punya antusias, semangat yang luar biasa dalam menghadapi hidup ini. Kata firman Tuhan, hanya orang yang punya semangat yang bisa menghadapi hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih kedua, saudara kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Saudara akan tekun, saudara akan tahan uji. Saudara akan punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup saudara. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 3-5. Haleluya. Roh Allah dicurahkan bagi saudara. Saudara-saudara akan menerima janji Allah bersama dengan Kristus. Seperti disampaikan dalam Roma pasal 17. Kalau saudara menderita bersama dengan Dia, janji Allah itu menjadi bagian hidup kita bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Kristus. Saudara, selanjutnya saudara akan mengalami kasih Tuhan yang tidak terukur dan mujizat yang tidak terpikirkan dari kita, yang tidak pernah dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat. Itulah yang Tuhan akan berikan dan Tuhan akan singkapkan, berikan kepada kita. Dan kita akan berakar serta mendasar dalam kasih Kristus yang luar biasa. Roh Kudus akan menguatkan kita, meneguhkan kita dalam batin kita, sehingga oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita dan berakar serta mendasar dalam kasih. Sehingga kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus Tuhan. Haleluya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Saudara, bagi manusia, saudara, yang kasih itu kebodohan. Tapi bagi kita, orang yang mengerti dan punya pengalaman bersama dengan Kristus, itulah kuasa. Melampaui segala pengetahuan. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu orang sukses yang sejati. Orang yang sukses dunia, mati pasti masuk surga, saudara kasih. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan untuk pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Saya kasih, kita akan mengalami, menghasilkan karakter ilahi seperti tercantum di dalam Galatia pasal 5
ayat 20-23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Ada 9 buah roh, saudara bisa baca itu. Yang membawa kita menjadi sukses sesungguhnya. Dan mengalami kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, ketika Yesus ingin melayani, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Dan Roh Kudus bawa dia ke padang dan dicobai dengan iblis. Setelah itu, dia turun melayani Tuhan dengan penuh kuasa yang luar biasa. Sekalipun dia adalah Tuhan, tetapi dia 100% juga manusia. Dia butuh itu, saya kasih. Dan dia setelah dicobai dan dia menang dengan pencobaan itu, dia melayani dengan penuh mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid diperintahkan untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tunggulah, aku akan berikan kuasa padamu. Dan ketika kuasa itu turun atas mereka, mereka bertambah banyak. Petrus yang pengecut menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan. 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Kalau Petrus mengalami hal yang sama, kita pun bisa. Dan termasuk saya, saudara kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Paulus kasih dalam kelemahannya, kata Tuhan, justru dalam kelemahan mula kuasaku nyata. Artinya apa? Paulus yang kasih ketika berdoa 3 kali minta supaya dicabut penyakit dalam diri dia, tapi dia tidak dapatkan jawaban doa itu. Tapi responnya baik. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap bersukacita, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersyukur. Lalu Tuhan katakan, dalam kelemahan mula kuasaku nyata. Saudara, kalau saudara ada kelemahan, jangan lihat kelemahanmu, tapi lihatlah Tuhanmu yang berkuasa. Karena disitulah kuasa Tuhan akan turun bagimu. Tetaplah bersuka dalam kelemahanmu. Tetaplah memuji Tuhan, bersyukur. Dan tetaplah berbuat baik, dan tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan, saudara yang kasih, ketika dia berani berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, imannya tumbuh menjadi jemaat yang kuat, penuh kuasa, diberkati, penuh kasih, dan orang di sekitarnya menjadi takut dan hormat dan gentar. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kalau mereka bisa mengalami perkara yang besar seperti itu, saya kasih. Kalau orang lain tolong, maka kita juga. Sukses yang sebenarnya itu akan diterima bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara kasih, jangan sia-siakan apa yang Yesus telah lakukan buat kita di kayu salib. Jangan sia-siakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Roh yang dalam diri saudara lebih besar dari dalam dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Sukses bagi saudara hanya tinggal melangkah dengan iman. Maka saudara akan dapatkan ini semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Mari saya kasih, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar acara ini. Baik sekarang dan setelah acara ini ditutup Tuhan. Kami percaya video ini akan dibawa oleh Kudus untuk menggenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung dunia, kepada segala bangsa. Maka video ini akan disampaikan kepada segala bangsa sampai ke ujung dunia, dan setiap orang bisa mendengar dan mengalami berkat oleh karena Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami untuk menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya dunia ini, tapi setelah kami meninggalkan dunia ini, kami pun akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena tempat telah tersedia bagi kami. Buah-buah hasil iman, pekerjaan iman kami boleh bawa
ke dalam dunia yang baru. Kami akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kami akan mengalami pesta anak domba. Terima kasih Bapa, berkati setiap pendengar. Pimpin dan sertai setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Kami serahkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan. Jalan keluar. Terima kasih. Buat bangsa dan negara ini kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden. Para menteri, para pembantu, staf presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Polri, TNI, Kejaksaan, dan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati, berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan pemerintahan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Kami serahkan pemerintah daerah ke dalam tangan kuasa mulai gubernur, Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mereka bergandengan tangan untuk menghadapi pandemi ini, supaya mereka menjadi problem solving Tuhan Yesus. Supaya negara ini boleh bebas dari pandemi karena Tuhan menghendakinya. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kami berdoa buat Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Marino. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa beliau, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan hikmat kemampuan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik dan luar biasa. Biar damai sejahtera Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Yesus sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lama. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Yesus sekalian. Sampai jumpa di hari Minggu besok dalam live streaming Ephphatha Victory Ministry. Kemudian Jumat yang akan datang, saudara yang kasih, dalam Marketplace Fellowship God of So Good. God is so good, saudara yang kasih. Dalam khotbah berseri, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih.